Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Bayern Munchen kembali meraih kemenangan setelah menekuk Barcelona dengan skor 2-0. Sementara itu AC Monza resmi memecat Giovanni Stropa dari kursi kepelatihan. Simak selengkapnya di tabel harian berikut ini. Guys, sebelum kita ke beritanya, aku mau kenalin yang namanya Next Parabola, TV satelit dengan receiver dan antena yang cuma seukuran piring. Mereka punya tayangan lengkap guys dengan kualitas gambar jernih dan dapat menjangkau 17.000 pulau di seluruh Indonesia. Nah, Next Parabola ini juga punya tayangan TV nasional lengkap kayak SCTV, Indosiar, dan lain-lain. Ada juga tayangan hiburan keluarga, rohani, dan anak-anak. Nah, Next Parabola ini juga punya siaran olahraga lengkap kayak BRI Liga 1, Liga 2, Premier League, Liga Champions, NBA, F1, dan masih banyak lagi. Nah, ngomongin bola nih, Next Parabola juga terpilih sebagai official broadcaster Piala Dunia 2022 secara live dan eksklusif di seluruh pertandingan. Paket berlangganan World Cup 2022 sudah bisa dibeli sekarang dan lagi ada promo diskon 13% dan free paket basic sampai 31 Desember 2022. Nah, ini bisa dibeli di official online store Next Parabola di Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Atau bisa juga di aplikasi Next Parabola dan di toko-toko elektronik terdekat guys. Nonton bola, inget Next Parabola. Berita pertama, Borussia Dortmund akan bertanding melawan Persib dan Persebaya saat Tur Asia Tenggara. Kita jauh ke Spanyol, ada Barcelona yang berencana menurunkan klausul Antoine Griezmann. Borussia Dortmund akan mengadakan Tur Asia Tenggara termasuk Indonesia. Di tanah air, skuad di Borusan rencananya bermain di ajang Trofeo melawan dua klub raksasa Liga 1. Dua klub yang dimaksud yakni Persebaya Surabaya dan Persib Bandung. Akan tapi belum diketahui pasti mengenai venue mana yang akan digunakan. Selain Indonesia, Dortmund juga akan berkunjung ke Singapura dan Vietnam. Mereka melakukan Tur Asia Tenggara pada jeda Piala Dunia bulan November sampai Desember mendatang. Barcelona mengancam akan menggugat Atletico Madrid terkait klausul Antoine Griezmann. Atletico wajib mempermanenkan Griezmann 40 juta euro seandainya tampil lebih dari 45 menit. Namun Los Rojiblancos punya cara lain yakni memainkan Griezmann di babak kedua. Blaugrana menganggap kalau cara tersebut merupakan cara yang kotor. Kabarnya Barcelona tetap berencana akan melepas Griezmann secara permanen sebab mereka berniat menurunkan harga jualnya dari yang sebelumnya 40 juta euro menjadi 25 juta euro. Kylian Mbappe memperpanjang kontrak barunya di PSG sampai tahun 2025 mendatang. Sebelumnya bomber Prancis itu menolak tawaran untuk bergabung ke raksasa La Liga Real Madrid. Menurut laporan dari L'Equipe, Mbappe bisa pergi satu musim lebih cepat dari Parc des Princes. Sebab dirinya punya klausul khusus yakni opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Media itu juga mengklaim kalau Mbappe menolak untuk menandatangani kontrak jangka panjang di PSG. Artinya kesempatan Mbappe pindah ke Real Madrid masih terbuka lebar. Manchester United sempat ditawari 15 pemain namun semuanya ditolak. Bicara soal MU nih, ada Ronaldo yang kembali mengalami penurunan rating dari FIFA 2023. Manchester United dilaporkan sempat mendapat tawaran untuk memboyong 15 pemain di musim panas kemarin. Hal ini dibenarkan oleh sang pelatih yakni Erik ten Hag. Pelatih berkepala pelontos ini menyebut kalau Setan Merah ditawari banyak pemain bintang dari Barcelona dan Chelsea. Namun Ten Hag gak merekrut satupun dari 15 pemain tersebut. Menurut laporan, Ten Hag lebih fokus untuk mendapatkan pemain incarannya, mulai dari Casemiro sampai winger berbakat asal Brazil bernama Antony. FIFA 2023 resmi merilis rating pemain menjelang peluncuran resmi di tanggal 30 September mendatang. 5 pemain mendapat predikat terbaik dengan rating di atas 90. Mereka adalah Karim Benzema, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne, dan Robert Lewandowski. Menariknya nggak ada nama sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Kabarnya penyerang MU ini mengalami penurunan rating sebesar 90 saja. Dalam 5 edisi terakhir, Ronaldo memang terus mengalami penurunan. Diego Costa mengaku takut dengan 3 ekor serigala saat sesi perkenalannya di Wolverhampton. Kita bertolak ke Inggris, ada Jamie Carragher yang menyarankan Liverpool untuk gak memecat Jurgen Klopp. Wolverhampton Wanderers baru saja memperkenalkan Diego Costa. Dalam video perkenalannya, Costa terlihat memegang rantai dengan 3 ekor serigala. Dikutip dari situs resmi klub, Costa mengaku sangat takut kalau serigala itu tiba-tiba melompat ke hadapannya. Namun pawang serigala itu bilang kalau hewan tersebut sudah jinak. Costa menyebut kalau itu merupakan pengalaman yang gak bisa dia lupakan. Padahal penyerang asal Spanyol ini dikenal sebagai pemain keras yang gak segan dengan siapapun.
Liverpool tampil inkonsistensi pada awal musim ini. Selain gagal meraih kemenangan, skuad The Reds juga dihantam dengan serangkaian badai cedera. Akibat hasil buruk itu membuat posisi Jurgen Klopp terancam. Walaupun belum bisa tampil konsisten, Jamie Carragher menyarankan Liverpool untuk nggak memecat Klopp. Carragher juga menilai kalau Liverpool nggak akan meraih kesuksesan seandainya tanpa Klopp. Sebab dia merasa kalau skuad The Reds sudah berhutang budi kepada pelatih asal Jerman tersebut. Pelatih Tottenham Hotspur yakni Antonio Conte mengaku timnya nggak layak kalah atas Sporting Lisbon. Masih di hasil pertandingan Liga Champions, ada Inter Milan yang meraih kemenangan atas Victoria Pleasant dengan skor 0-2. Tottenham Hotspur menelan kekalahan memalukan pada matchday kedua penyisihan grup D Liga Champions. Pada laga itu, skuad Lily White takluk atas Sporting Lisbon dengan 2 gol tanpa balas. Menariknya, 2 gol Sporting dicetak secara dramatis pada menit akhir pertandingan. Saat itu Paulinho dan Arthur sukses membawa Sporting meraih kemenangan. Dengan kekalahan tersebut membuat anak asuh Antonio Conte tertahan di peringkat 2 klasemen. Sebelumnya Conte mengaku kebingungan meracik lini serang karena jadwal yang padat. Di sisi lain pelatih Italia ini juga merasa kalau Tottenham gak layak kalah. Alasannya karena anak asuhnya sudah bermain baik dan punya banyak peluang. Inter Milan meraih kemenangan pertama pada matchday kedua babak penyisihan grup C Liga Champions. Bertanding sebagai tim tamu, Nerazzurri mengakhiri laga dengan skor 0-2. Baru berjalan 20 menit pertandingan, Inter Milan sudah unggul lewat Edin Dzeko. Berikutnya gol kedua Nerazzurri dicetak di babak kedua tepatnya pada menit ke-70 pertandingan. Saat itu Inter Milan berhasil mencetak gol lewat Denzel Dumfries. Ini merupakan kemenangan pertama Inter Milan setelah sebelumnya takluk atas Bayern Munchen dengan skor 0-2. Next, Bayern Munchen kembali meraih kemenangan setelah menekuk Barcelona dengan 2 gol tanpa balas. Masih di laga yang sama ada momen di mana Manuel Neuer yang gagal move on dan terlihat mengoper bola ke Lewandowski. Barcelona digadang bisa membalaskan dendamnya ke Bayern Munchen. Sayang dendam tersebut belum bisa terbalaskan setelah mereka takluk dengan skor 2-0. Di babak pertama Barcelona mendominasi pertandingan dan membuat beberapa peluang berbahaya. Memasuki babak kedua, permainan Blaugrana justru menurun dan lebih banyak diserang. Alhasil gawang mereka berhasil dijebol lewat Lucas Hernandez dan Leroy Sané. Ini merupakan kemenangan kedua Bayern Munchen dan membuat mereka bertengger di puncak klasemen. Pada laga ini, trio penyerang Barcelona yang berisikan Dembele, Rafinha, dan Lewandowski mendapat rating rendah dari OneFootball. Bayern Munchen menjalani pertandingan Liga Champions melawan Barcelona. Pada laga ini terdapat momen kocak antara Sadio Mane dan Thomas Muller. Sebelumnya Mane terus memberitahu Muller agar nggak salah oper bola ke Robert Lewandowski. Sebab bomber tajam asal Polandia ini sudah berseragam Barcelona. Menariknya pada saat berjalannya pertandingan keduanya justru menampilkan momen kocak. Saat itu mereka terlihat bertabrakan dan saling merebut bola. Barcelona gagal meraih kemenangan saat bertanding di matchday kedua Liga Champions. Anak asuh Xavi Hernandez ini takluk di markas Bayern Munchen dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol Bayern Munchen dicetak lewat Lucas Hernandez dan Leroy Sané. Saat gol kedua yang dicetak Sané, Andreas Christensen melakukan kesalahan yang membuat Barcelona kebobolan. Saat itu Christensen kalah sprint dan berhasil ditipu oleh Noussair Mazraoui. Tanpa pikir panjang, Mazraoui langsung memberikan umpan ke Sané dan berbuah gol. Robert Lewandowski punya kenangan manis saat masih berseragam Bayern Munchen. Kenangan itu nggak bisa dilupakan begitu saja oleh para pemain di Rotan. Terbukti pada laga kontra Barcelona, Manuel Neuer justru gagal move on. Kiper asal Jerman tersebut terlihat mengoper Lewandowski yang kini sudah berseragam Barcelona. Beruntung aksi kocaknya itu nggak membuat Bayern Munchen kebobolan. Sebelum bertanding, Lewandowski memang mengunjungi dan bersalaman dengan sahabat-sahabatnya. Sebenarnya Neuer berniat mengoper Dayot Upamecano, namun bola itu berhasil disambar oleh Lewandowski. Liverpool menang dramatis setelah mencetak gol di menit akhir dan mampu menekuk Ajax Amsterdam. Di laga yang sama guys, ada Darwin Núñez yang gagal mencetak gol di depan gawang. Liverpool bertanding melawan Ajax Amsterdam di matchday kedua penyisihan grup A Liga Champions. Pada laga tersebut, skuad The Reds menang dramatis dengan skor 2-1. Baru berjalan 17 menit laga, Liverpool sudah unggul lewat gol yang dicetak oleh Mohamed Salah. Sayang keunggulan itu hanya bertahan 10 menit setelah Muhammad Kudus mampu menyamakan kedudukan. Lalu di babak kedua, tepatnya pada menit ke-89, Joel Matip mencetak gol dramatis sekaligus gol penutup kemenangan. Ini merupakan kemenangan perdana Liverpool di Liga Champions musim ini.
Terdapat aksi menghibur yang dipertontonkan oleh penyerang Liverpool yakni Darwin Núñez. Saat itu Liverpool bertanding melawan Ajax Amsterdam di matchday kedua Liga Champions. Aksi menghibur Núñez ini terjadi pada menit ke-82 pertandingan. Hal ini berawal dari serangan balik cepat Joel Matip, kemudian Matip mengoper bola ke Roberto Firmino. Berikutnya Firmino memberikan umpan kepada Mohamed Salah. Salah yang dijaga ketat memberikan operan ke Darwin Núñez. Sayang sepakan Núñez justru menyamping ke sisi kanan gawang. Atletico Madrid menelan kekalahan di pekan kedua grup B Liga Champions kontra Bayer Leverkusen. Pada laga tersebut, skuad Los Rojiblancos takluk dengan 2 gol tanpa balas. Laga ini berjalan alot di mana kedua tim mengakhiri babak pertama dengan skor kacamata. Gol baru tercipta saat laga memasuki menit akhir atau tepatnya pada menit ke-84. Saat itu Robert Andrich berhasil membawa keunggulan bagi Bayer Leverkusen. 3 menit berselang Moussa Diaby berhasil mencetak gol penutup sekaligus kemenangan bagi Bayer Leverkusen. Next Parabola terpilih sebagai official broadcaster Piala Dunia 2022. Di 3 bulan sebelum kick-off perdananya alias bulan September ini, Next Parabola memberikan promo diskon sebesar 19%. Dengan membeli paket World Cup 2022, maka seluruh laga bisa disaksikan secara live dan eksklusif. Next Parabola juga menjanjikan free paket basic sampai tanggal 31 Desember 2022. Pihak Next Parabola juga mengkonfirmasi kalau paket berlangganannya sudah bisa dibeli di official online store Next Parabola seperti Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Atau bisa juga melalui aplikasi Next Parabola dan langsung mengunjungi ke toko-toko elektronik terdekat. Nonton bola, ingat Next Parabola. Berita selanjutnya ada Gavi yang dikabarkan akan segera memperpanjang kontrak barunya di Barcelona. Di kabar penutup guys, ada Ronaldo yang dirumorkan akan hengkang pada bulan Januari mendatang. Masa depan Pablo Gavi di Barcelona kini menemui titik terang. Pemain berusia 18 tahun ini dipastikan bertahan dan telah sepakat untuk memperbarui kontraknya di Camp Nou. Fabrizio Romano mengklaim kalau Blaugrana akan segera mengumumkannya dalam beberapa hari ke depan. Gavi disebut akan tetap berseragam Blaugrana sampai tahun 2026. Gak mau dibaca klub lain, Blaugrana pun merilis klausul Gavi cukup tinggi yakni senilai 1 miliar euro. Namun belum diketahui pasti berapakah besaran kenaikan gaji sang pemain. Eintracht Frankfurt menjalani pertandingan babak grup Liga Champions melawan Marseille. Pada laga ini terdapat pemandangan gak terpuji yang diperlihatkan oleh supporter Frankfurt. Supporter Frankfurt tersebut melakukan hormat Nazi saat memasuki tribun Stade Velodrome. Hormat Nazi sendiri memang dilarang di Perancis dan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Sebelumnya supporter Olympique Lyon juga pernah melakukan hal serupa saat bertanding melawan Manchester City. Hasilnya penonton itu dijatuhi hukuman dilarang menonton pertandingan. AC Monza berhasil promosi dari Serie B ke Serie A berkat sang pelatih Giovanni Stroppa. Sayang di tangan pelatih berusia 54 tahun ini, Monza gagal bersaing di kompetisi Serie A. Terbukti skuad Biancorossi ini cuma bisa mendapatkan 1 poin pada 6 pertandingan terakhir. Hasilnya Monza harus terlempar ke dasar klasemen dan kini menjadi klub juru kunci. Pada akhirnya manajemen pun sepakat untuk memecat Giovanni Stroppa dari kursi kepelatihan. Akan tetapi belum diketahui pasti siapakah calon pengganti Stroppa. Todd Boehly sedang merombak tim dan membutuhkan sosok baru di posisi direktur olahraga Chelsea. Mereka pun sudah mengincar Luis Campos dari Paris Saint-Germain. Dalam laporannya, Chelsea menawarkan gaji sebesar 8 juta euro per tahun. Selain itu, skuad The Blues juga menyiapkan dana sebesar 300 juta euro untuk membangun skuad. Luis Campos sendiri punya catatan menarik saat masih menangani Los Lille, AS Monaco, dan Real Madrid. Saat itu, Campos sukses membangun skuad juara untuk Lille. Cristiano Ronaldo sedang menjalani salah satu musim terburuk dalam karir sepak bolanya. Sebab Ronaldo yang biasa tampil sebagai starter kini harus sering duduk di bangku cadangan. Hasilnya Ronaldo kesulitan tampil produktif dan belum mencetak satupun gol. Kabarnya MU akan melepas Ronaldo di bursa transfer bulan Januari nanti. Langkah ini diambil karena kontrak mega bintang tersebut berakhir di musim panas tahun depan. Ondrej Kudela kembali mendapat pemanggilan untuk membela timnas Republik Ceko di ajang UEFA Nation League. Menariknya Kudela kini bermain di Liga 1 dan membela Persija Jakarta. Nantinya bek berusia 35 tahun ini berpeluang akan berhadapan dengan Cristiano Ronaldo. Sebab Ceko sendiri akan menjalani 2 pertandingan melawan Portugal dan Swiss. Kudela memang menjadi pemain langganan yang kerap dipanggil timnas Ceko. Tercatat dia sudah menjalani 9 caps bersama timnas Republik Ceko senior.
Rafael van der Vaart punya keyakinan kalau Barcelona adalah tim favorit untuk menjuarai Liga Champions musim ini. Namun mantan pemain Real Madrid ini mengaku kalau itu cuma feeling. Pendapat ini cukup menarik mengingat Van der Vaart bukan mendukung mantan klubnya sendiri. Padahal Real yang ikut berlaga datang dengan status juara bertahan. Sebelumnya Van der Vaart menyampaikan beberapa komentar kritis kepada Barcelona. Salah satunya ada perlakuan Presiden Barcelona yakni Joan Laporta yang dianggap semena-mena. Di sisi lain, Van der Vaart justru mengejek Liverpool dan menganggapnya sebagai tim mediocre. Sebab skuad The Reds nggak punya pemain yang layak disebut pemain bintang. PSSI menolak untuk menggunakan Stadion JIS pada laga FIFA Matchday kontra Curacao. Mereka menilai kalau stadion berkapasitas 82.000 ini dianggap masih kurang layak. Namun Yunus Nusi selaku Sekjen PSSI baru-baru ini menyebutkan kalau masalah itu bukan semata-mata karena fasilitas. Dia bilang kalau PSSI enggan membayar harga sewa JIS yang terlalu tinggi. Menurut CNN Indonesia, harga sewa Stadion JIS mencapai kisaran 1 miliar rupiah. Oleh sebab itu, klub lokal seperti Persija nggak bermain di sana karena biaya sewa yang terlalu mahal. Borneo FC Samarinda kembali gagal meraih kemenangan di pekan ke-10 BRI Liga 1. Bertandang ke Stadion Wibawa Mukti, skuad Pesut Etam ditahan imbang Bayangkara FC dengan skor 2-2. Walaupun unggul terlebih dahulu lewat gol Diego Michel, skuad Pesut Etam justru berhasil di comeback setelah Bayangkara mencetak 2 gol lewat Dendi Sulistiawan dan Sani Rizky. Beruntung di masa injury time, anak asuh Milomir Cecilia ini mencetak gol penyama melalui Muhammad Andi. Hasil ini pun membuat Borneo gagal naik ke puncak klasemen sementara. Guys, kita baca komentar ini dari Nevin YW. Ngeri preman pensiun balik lagi ke Liga Inggris. Iya guys, preman-preman tapi takut sama serigala pas perkenalan. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.